بأهل الباب على النور المبين أحمد المصطفى سيد adab daripada istinja, supaya istinja kita ini dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena adab ini sangat penting, khususnya ketika dalam istinja ini. Ada hal-hal yang memang di sana itu tidak diperbolehkan dilakukan di saat kita sedang melakukan istinja. Ada yang dimakruhkan, ada yang memang dibolehkan. Nah, itu supaya kita tahu itu semua mana yang menjadi adab yang kita perlu jaga supaya kita tidak jatuh kepada yang haram atau yang makruh, atau perlu kita mengkaji hal-hal yang kaitan tentang perkara tersebut. Adapun yang kemarin masih ada sedikit kelanjutan daripada bahasan kita kemarin mengenai istinja. Jadi syarat kita beristinja dengan menggunakan batu itu di sini disebutkan. Waalaikumsalam. Wa syurutul istinja, dan syaratnya istinja bil hajari dengan batu. Allah yajib al-khariju an-najasu wala yantaqilu wala yantaqila an mahalli khurujihi. Jadi syaratnya kita istinja dengan batu. Karena alat istinja itu ada 3. Ada air, ada dengan batu, atau ada yang serupa atau yang seumpama dengan batu. Apa itu yang seumpama dengan batu? Ya seperti tisu dan sebagainya. Dan itu pun kemarin sudah kita jelaskan, yang seumpama dengan batu itu bisa kita gunakan dengan syarat berapa kemarin? Ada 3. Aslinya kan alat istinja itu batu dan air. Dan ada yang seumpama dengan batu dengan syarat yang pertama, wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin, harus dia jamid keras. Yang selain batu itu sudah keras. Kemudian yang kedua, tahirin, harus dia suci. Jadi kalau benda yang lembek kita gunakan istinja mengganti batu itu enggak bisa, yang lembek. Apalagi yang kemudian yang kedua, tahirin, harus suci. Maka kalau istinja dengan benda najis, dengan kotoran, mungkin dengan kotoran onta atau kotoran sapi yang sudah kering, itu kita gunakan istinja, maka tidak boleh, karena akan double najis jadinya nanti. Kotoran kita sudah najis tambah dengan najis yang lain. Kemudian qali'in, meresap, nyerap kalau bahasa kita, kayak tisu, kayak batu gitu, yang selain daripada batu. Kemudian ghairu muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Maksudnya apa? Bukan istinja dengan makanan atau hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan roti walaupun bisa nyerap, tapi itu hal yang dimuliakan, maka tidak boleh kita gunakan. Jadi syaratnya yang selain batu itu harus dia keras, kemudian harus dia ghairu muhtaramin, tidak dimuliakan seperti makanan. Kemudian qali'in, dia meresap. Kemudian juga dia tidak najis itu. Wa syurutul istinja bil hajar, dan syaratnya istinja dengan batu. Kalau kita gunakan batu, syaratnya gimana? Alla yajibba al khariju. Syaratnya sesuatu yang keluar itu dari depan atau belakang itu, ketika dia keluar itu langsung kita bersihkan pakai tisu atau pakai batu itu. Jangan sampai kering. Kalau sampai kering nanti nggak bisa. Nggak bisa.
Harus dia ketika keluar masih basah itu kita gunakan tisu ataupun batu. Itu caranya pertama. Allah yajiba al-khariju an-najsu. Jangan sampai kering najis yang keluar itu. Kemudian wala yantaqil an mahalli khurujihi. Kemudian dia tidak pindah dari tempat keluarnya. Maka kalau orang mencret besar itu kan kemana-mana itu menyebarnya itu kotoran itu. Maka kalau seperti itu nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Jadi syaratnya tidak kering kalau mau dengan batu itu atau tisu. Kemudian dia tidak pindah dari tempat keluarnya itu. Makanya kalau orang mencret itu kayaknya susah untuk istinja dengan batu karena orang mencret itu kan cair menyebar kemana-mana itu. Maka tidak dibenarkan istinja. Kemudian wala yatra alaihi najasun akhar. Kemudian dia tidak kemasukan najis yang lain. Maksudnya ya yang kita gunakan itu untuk istinja itu bukan benda suci tapi terkena najis. Dan kita pakai tisu tapi tisunya sudah najis, itu kita gunakan. Nanti double juga najis. Atau dia memang najis seperti kotoran. Jadi syaratnya istinja dengan batu itu keluarnya itu belum kering, kemudian tidak menyebar kemana-mana kotoran itu. Maka orang mencret nggak bisa pakai istinja, nggak bisa pakai batu. Kemudian tidak kecampuran najis yang lain. Maksudnya yang kita gunakan itu jangan sampai najis. Seperti itu. Fa in tafa syartun min dzalik ta'ayyana al-ma. Kalau yang tiga ini tidak tercukupi maka pakai air sudah. Pakai air. Misal kita mau istinja ini, yang keluar ini belum kering. Yang keluar ini enggak menyebar kemana-mana, tapi yang alat kita gunakan ini najis, enggak bisa. Pakai air sudah. Enggak ada yang alat yang suci untuk mau istinja, ya pakai air sudah. Atau mungkin yang keluar ini belum kering dan alat yang kita gunakan istinja ini suci tetapi menyebar kemana-mana kayak orang mencret, nggak bisa juga. Atau mungkin intinya salah satu dari yang tiga ini kok terkurangi, maka sudah ta'ayyanal ma, pakai air sudah. Jangan pakai tisu atau jangan pakai batu. Paham ya? Paham ya ini? Itu syarat-syaratnya kalau istinja pakai tisu atau pakai batu. Harus jangan sampai kering kotorannya itu, kemudian jangan sampai kotoran menyebar kemana-mana, kemudian jangan pakai benda suci yang terkena najis. Nah sekarang hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita qada hajat, ya bagian daripada adabnya. Adab, bagian daripada adab istinja supaya tidak kita meremehkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa yajtanibu wujuban qadil hajati al-istiqbalul qiblah. Wa yajtanibu, dan hendaklah menjauhi wujuban secara wajib qadil hajati, orang yang melakukan qada hajat, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Jadi wajib hukumnya kita menjauhi ketika kita qada hajat itu, kencing ataupun berak itu menghadap kiblat. Al-an hiya al-Ka'batu, yang sekarang kiblat sekarang maksudnya yaitu Ka'bah. Jangan menghadap Ka'bah. Kalau di sini hadap Ka'bahnya di mana? Barat. Maka kalau kita kencing berak jangan hadap barat. Biasanya kita nyongkong di pantai zaman-zaman dulu hadap kiblat, itu hukumnya tidak boleh. Ini harus dihindari secara wajib, maknanya kalau kita kerjakan haram, yaitu menghadap ke Ka'bah itu. Dan kalau kita mau qada hajat bisa di tempat yang luas, yang tidak ada satirnya di sana, maka ya hadapnya barat hadapnya laut daya utara selatan. Hadap sana, hadap sana. Jangan hadap kiblat. Ini menghadap kiblat enggak boleh. Wastadbiruha, dan juga tidak boleh membelakanginya. Tidak boleh membelakanginya. Di mana? Bisakhra'i, di tempat lapangan yang terbuka. Jadi enggak boleh qada hajat
menghadap kiblat atau membelakanginya di tempat yang terbuka yang tidak ada penutupnya. Mara itulah di pinggir sisi inilah, pinggir segara nih. Nah, kalau seumpama mungkin WC kita kerusak, mungkin terus kita mau qada hajat di lapangan atau di pantai, pinggir pantai itu, maka jangan sampai menghadap kiblat atau jangan membelakangi. Tidak boleh. Illam yakun bainahu wa bainal qiblah satirun. Jika antara dia dengan kiblat itu tidak ada satir, tidak ada penutup, tidak ada penghalang, los cokbar tanpa ada penghalang, maka hukumnya itu tidak boleh haram. Atau membelakanginya tanpa ada penutupnya di depan atau di belakangnya los itu, maka hukumnya itu tidak boleh. Illam yakun bainahu, jika tidak ada antara pelaku itu dan antara kiblat itu penutup. Atau ada penutup satir, maksudnya denara penghalangnya di juluna. Atau ada satirnya walam yablugh thulutsai dzira'in, tetapi tingginya tidak mencapai 3 dzira'. Dzira' itu berapa? 2 dzira' 2 jengkal. Kalau 3 jengkal berarti ya. Jadi ukuran sini harus kita punya atasan sedikit dari ini, dari ukuran ini sudah. Jadi kalau kita mau seumpama kita mau qada hajat di pinggir pantai atau di lapangan luas, itu seumpama kita kepaksa hadap kiblat, tancapkan benda yang ukurannya 3 dzira' supaya kita tidak dikatakan menghadap kiblat atau membelakangi. Gitu. Jadi yang nggak boleh ini hadap kiblat atau membelakangi, tapi tidak ada penutup, tidak ada penghalangnya, entah itu tembok kah atau apa yang kita tancapkan. Nah, walaupun ada tapi kurang dari 3 dzira' juga tetap tidak boleh. Jadi 3 dzira' itu ya 3 ini sudah. 2, 3. Ukuran dudukan kita itu sudah. Nah, makanya yang tidak dibolehkan itu jika tidak ada sutroh. Ada sutroh tapi kurang lagi 3 dzira'. Aukana, jika ada sutrohnya, satirnya, walam yablugh thulutsai dzira'in, tapi dia tidak mencukupi 3 dzira', nah, maka hukumnya tidak boleh juga. Balaghahuma, atau satirnya itu sampai 3 dzira', ba'uda anhu aktsara min thalathati dzira'in bi dzira'il adami. Nah, ada satirnya 3 dzira' juga, tapi jaraknya itu jauh. Jadi jaraknya juga harus antara dia dengan satir itu juga 3 dzira', ya pasang di depannya sini sudah. Dengan dzira'nya itu satirnya di sana dipasangnya. Enggak. Jadi syaratnya tidak kena keharaman ketika kita qada hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, kita harus ada satir yang panjangnya 3 dzira'. Walaupun ada 3 dzira', syaratnya harus jarak kita dengan satir itu jangan sampai kurang dari 3 dzira' juga. 3 dzira' dia pasang di depan kita ini sudah. Jangan masangnya berapa meter, mungkin 3 meter sana, ya sama saja tidak pakai satir namanya. Ya seukuran kita sholat itulah kan. Kalau kita mau sholat itu supaya nggak dilangkahin, seukuran sejadah lah gitu. Atau apa saja kita tancap di depan sini, ya walaupun dia kayu, yang penting itu sudah jadi penutup kita supaya kita tidak membelakangi atau menghadap kiblat ketika kita qada hajat. Paham ya? Paham? Jadi tidak boleh hadap kiblat atau membelakanginya di tempat yang los, tidak ada satirnya. Nah, caranya maka harus pakai satir. Satirnya pun harus panjangnya 3 dzira'. Walaupun ada 3 dzira', harus jaraknya dengan kita itu jangan sampai kurang lagi 3 dzira' juga. Paling ya di sini pasang. Paham ya? Bidzira'il adami, dengan ukuran dzira'nya an Adam, ya ukuran dzira'nya kita ini sudah. Kita nih. Mana?
tapi bagusnya juga ditinggalkan gitu. Seumpama kan supaya jaga supaya apa namanya, kita ini jangan sampai kesannya itu meremehkan atau menganggap tidak penting gitu. Kan ada satir juga. Seumpama ada satir juga, usahakan gak usah sudah hadap kiblat gitu. Tapi kalau mau hadap kiblat yang penting ada satir, sudah nggak berdosa, ada maksudnya gitu. Boleh. Cuman supaya hati kita ini kan supaya bersih gitu ya, walaupun ada ziro jangan hadap, kalaupun ada satir jangan hadap kiblat. Makanya kalau kita mau bangun WC ya, sekarang misal kita mau bangun WC ya usahakan ya hadap WC-nya itu utara selatan gitu. Jangan hadap kiblat atau belakangi kiblat. Tetapi kalau kita sudah punya WC dulu, hadapnya belakangi kiblat atau menghadap kiblat, karena dulu kita tidak tahu ya sudah tidak apa, bahkan juga ada satirnya di situ. Nah sekarang nih misalnya umpama kita membuat WC ya usahakan ya jangan sampai hadap kiblat lagi atau membelakanginya. Paham ya? Seumpama kita qada hajat di lapangan itu, walaupun ada satir seukuran 3 ziro dan jaraknya pas 3 ziro, itu pun usahakan juga sudah tidak usah hadap kiblat ya. Paham? Makanya itu yang namanya ada. Kalau kita makan sambil berdiri boleh nggak? Hah? Hukumnya boleh, tapi jangan terlalu sering. Kalau sekali 2 kali Nabi pernah makan berdiri, minum pun berdiri, tapi sekali 2 kali tidak jadi kebiasaan. Pokoknya makan minum sambil lampah, jangan. Ya sekali 2 kali, supaya kita tidak menganggap bahwa makan itu wajib dulu. Makanya Nabi itu kenapa kadang sekali 2 kali beliau minum berdiri, kadang makan berdiri, supaya kesannya nanti jangan sampai dihukumi wajib. Pokoknya makan wajib tokol. Tidak boleh seperti itu. Maka dulu masyayikh kita itu di Pakistan dulu, guru-guru kita ya kadang beliau minum itu berdiri, tapi itu sekali kapan begitu, supaya orang tidak mengatakan bahwa haram atau wajib minum itu dulu. Nah, bagusnya adabnya minum itu, makan itu dulu. Kalau mungkin sekali 2 kali kita buat mungkin karena satu hal mungkin ya tidak apa-apa. Paham ya? Yang nggak boleh itu keseringan kita buat makan minum itu dengan berdiri. Paham ini maksudnya ya? Ya. Kama qala ba'dhum wal bunyan fi hadha kas-sahra bi syartil madhkur illa bina al-mu'tadda li qada'il hajah. Tapi kalau ada tempat misalnya, biasa kita kan kalau safar-safar jauh itu kita kebelat, kadang kita mampir di WC, kadang di masjid juga ada WC-nya, atau kadang di apa namanya Alfamart yang ada WC-nya, atau mungkin di pom bensin ada WC-nya, kita kebelat kok hadapnya kiblat, tapi memang itu dibangun untuk qada hajat ya sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau memang bangunan itu memang untuk qada hajat, nah tidak apa-apa sudah menghadap kiblat. Nah kita ini yang sudah ngaji, kalau seumpama mau bangun WC baik untuk rumah kita, untuk masjid, ya hindari menghadap kiblat. Tapi kalau sudah tempat itu memang dari dulu seperti itu, yang usah dirombak, jangan. Kalau memang tempat itu sudah memang qada hajat, ya tidak usah di apa-apakan. Wala hurmata fihi, maka tempat-tempat yang memang sudah dibangun untuk qada hajat, walaupun seumpama hadap kiblat sudah tidak ada keharaman di sana. Mutlakon secara mutlak. Yang haram itu jika kita qada hajat di tempat terbuka menghadap kiblat tanpa ada satir. Ada satir tapi kurang panjang dari 3 ziro. Pas 3 ziro tapi jaraknya lebih jauh dari 3 ziro, maka itu tidak boleh. Tapi kalau ada bangunan tempat qada hajat walaupun hadap kiblat tapi itu memang bangunan qada hajat, hukumnya tidak diharamkan secara mutlak. Kemudian wa kharaja bi qaulina al-an makana qiblatul awal
awwala. Ka Baitul Muqaddas fastiqbaluhu wastidbaruhu makruh. Nah, adapun menghadap ke Baitul Muqaddas Palestina, Masjid Aqsa, bagaimana? Kalau menghadap ke Baitul Aqsa, kiblah pertama umat Islam, hukumnya makruh. Makruh. Yang tidak boleh itu hadap kiblat Ka'bah yang sekarang itu ke Ka'bah itu yang tidak boleh. Karena kenapa enggak boleh? Karena nas hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza ataitumul ghaid ay al-makan alladhi tuqda fihi al-hajah fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Nabi sabdakan, jika kamu mendatangi tempat qada hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan kamu menghadap kiblat dan jangan kamu membelakanginya. Walakin syarriqu aw qarribu, tetapi hadap utara atau selatan. Itu memang dilarang oleh Nabi, langsung dari Nabi yang melarang. Jika kamu datang ke tempat qada hajat, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi buat arah utara atau selatan. Ini utara ya? Selatan. Selatan utara, lagi hadap utara atau selatan kata Nabi. Masuk. Paham ya? Kemudian wajadtanibu nadaban qadil hajah al-baul wal ghaid fi ma'ir raqid. Kemudian dijauhi secara sunnah ini. Sangat dianjurkan untuk dijauhi. Untuk membuang kotoran qada hajat, kencing ataupun berak fil ma'ir raqid, di tempat air yang mengalir. Merak telabah, air ngalir atau apa namanya? Telabah haran sakocek namanya. Telabah ataupun lek koko fil ma'ir raqid. Fil ma'ir raqid, di air yang raqid yang tidak bergerak. Raqid ini ya tergenang gitu. Dendek qada hajat di tempat air yang tergenang, berada lingko atau mungkin ala apa namanya telabah kocet ini biasa dengan bebisoan piring atau apa. Maka di sana jangan kencing berak di sana. Tidak boleh. Ini tidak diperkenankan qada hajat kencing berak di tempat air yang tergenang. Ammal jari payukrahu fil qalili. Adapun jika air itu mengalir, maka makruh kalau yang air ngalir itu sedikit. Nah, kalau air itu tidak bergerak, tergenang, itu tidak boleh kita qada hajat kencing berak di situ. Karena rusak dia nanti, itu otomatis rusak. Karena enggak ngalir. Seperti lingko, kalau kita qada hajat di sana ya enggak bisa. Nah, kalau ngalir gimana? Kalau ngalir tapi airnya itu ngalirnya sedikit, misalnya telabah kocet itu. Ngalir tapi kita kok kencing berak di situ, maka hukumnya makruh. Kalau tadi kan tidak ngalir, tergenang. Itu hukumnya tidak boleh karena akan diam di situ kotorannya, merusak nanti jadi penyakit, jadi kuman dan bau. Nah, tapi kalau ngalir airnya ini, ngalir kayak telabah kecil-kecil itu lah, antara dua bangkat itu kan ada telabahnya, tempat aliran air itu kita kencing di sana. Kalau dia ngalir dan sedikit airnya, maka hukumnya makruh. Dunal katsir, kecuali kalau banyak. Kalau banyak tidak makruh, seperti kokok ninting ini. Kita kencing berak kan tidak kelihatan sudah itu kemana, karena tempatnya luas kokok ninting itu. Apalagi kokok jangkok itu kan luas itu. Tapi walakin al-ula ijtinabuhu, akan tetapi tetap juga usahakan jangan walaupun kayak kokok ninting itu luasnya, ngalirnya air itu tetap juga usahakan tidak usah. Kan tetap aja nanti ada orang mancing, ada orang apa, nanti lihat kotoran ngompal apa kan mengganggu. Tidak boleh. Atau ada orang cuci piring atau mau mandi kan lihat ada kuning-kuning kan. Nah, itu tidak boleh. Paham ya? Nah, usahakan jangan qada hajat. Hukumnya sangat tidak diperbolehkan kalau kita qada hajat di air yang tidak mengalir, metemai itu kayak lingko atau mungkin genangan air yang biasa orang ambil itu, air di situ hukumnya tidak boleh.
Nah, kalau ngalir gimana? Kalau ngalir, kalau apa namanya, tempat ngalir itu sedikit begitu, ukuran berapa meter begitu, dia jalan airnya terus, tapi sedikit tempat ngalirnya itu, maka hukumnya makruh. Nah, makruh. Tapi kalau besar pokok ninting itu ya tidak dimakruhkan, tidak makruh. Tapi ya lebih utama tetap juga jangan dikerjakan walaupun besar begitu. Ya kencing berak di WC masing-masing sudah nggak usah di situ, kecuali memang kalau kebelet. Kemudian bahwa bahasa An-Nawawi tahrimuhu bil qalil al jariyan kana uraqidan. Nah, Imam Nawawi, imam mazhab Syafi'i terkenal, Imam Nawawi mengatakan pendapat haram. Bukan sekedar dijauhi, tapi hukumnya haram kalau kita kencing ataupun berak di tempat air yang sedikit air itu, walaupun diam atau ngalir. Otomatis walaupun tempat ngalir kan sedikit begitu, telabah kecil, walaupun dia ngalir tapi kan sedikit, kelihatan sekali jelas. Nah, itu otomatis menyakiti hati orang, itu hukumnya haram. Mau kecil, mau sedikit, mau air yang sedikit, entah itu dia ngalir atau tidak, Imam Nawawi berpendapat tetap hukumnya haram. Haramnya kenapa? Menyakitinya itu, menyakiti. Walaupun mengalir, misalnya mengalir ini kan insya Allah akan lewat aja, tapi nanti orang-orang yang apa di sana itu nyuci atau apa itu akan tersakiti, menyakiti hati manusia, orang-orang Islam, hamba-hamba Allah, maka hukumnya haram. Maka Imam Nawawi berpendapat kencing berak di tempat air yang sedikit, entah ngalir ataupun tidak, hukumnya haram. Nah, ya. Kemudian wajajtanibu aidan al-baul wal qa'id tahta syajaratil muthmirah. Kemudian hendaklah menjauhi juga kencing berak di pohon-pohon yang di bawah pohon-pohon yang berbuah. Waqta samratihi wa ghairihi, entah itu waktu dia berbuah atau belum berbuah. Seperti misalnya ada orang punya pohon mangga gitu, lagi modek-modeknya kita kok pohon kotoran di sana, nanti orang mau lihat mangganya icakne bekas kotoran tuh. Walaupun mungkin dia belum berbuah, tapi mungkin ada orang jalan di sana, karena kita buang kotoran di sana sehingga terinjak, maka hukumnya tidak boleh. Apalagi pohon-pohon yang memang orang sering melewati di sana, kadang berbau di sana, kok kita qada hajat di sana, hukumnya haram, enggak boleh menyakiti. Kemudian wajatanibu ma dzukira fit tariqi maslukin nas, fit tariqi al maslukin nas. Kemudian hendaklah menjauhi qada hajat di jalan yang jalan itu sering dilewati oleh manusia. Malah jalan ini misalnya jalan orang ke Pande ini kan orang-orang kok kita qada hajat di sana, itu hukumnya juga haram, tidak boleh. Karena Nabi sabdakan, ada hadis menyebutkan, Nabi sabdakan ittaqu al-la'anina, takutlah kamu terhadap al-la'anina, yaitu tempat orang biasa melaknat di situ. Qalu wa la'anani ya Rasul, maka sahabat katakan, apa itu tempat yang biasa orang melaknat ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? al-la'ani. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim, yaitu orang hajat di tempat jalan umumnya orang atau di tempat orang berteduh, otomatis kan dilaknat kita. Kalau kita naik aja di atau kencing di sini jalan ini, mesti sumpah dah, kurang ajar saya beliau ya. Itu kan telaknat kan. Nah, itu jangan sampai kita kencing di sana, nanti kita dilaknat sama orang-orang jalan ini, kita dipuji-puji macam-macam. Dan juga di tempat orang biasa berteduh, misalnya di pantai ini kan ada pohon, biasa orang di sana nongkrong sambil nunggu penyepak itu ule. Kok tiba-tiba itu malam-malam kau hanya di sana,
dan bagi-bagi orang kok ada, pasti kita dilaknat. Supana sih itu sayyibi pegawaian. Nah, tak jauhilah tempat-tempat di sana orang biasa melaknat kalau ada hal-hal yang tidak baik yang ditemukan sama mereka. Seperti apa ya? Seperti itu. Kita qada hajat di tempat jalan umum atau di tempat orang biasa di sana berteduh. Nah, di sana orang nanti bisa melaknat kita. Paham ya? Karena ada riwayat dari Nabi untuk kita menjauhi tempat-tempat laknat. Nah, apa itu maksudnya ya Rasulullah? Yaitu qada hajat di jalan umum yang biasa dijalani oleh orang, atau di tempat orang biasa berteduh, entah di bawah pohon kah, atau mungkin ada tempat-tempat biasanya bangunan-bangunan pos kamling atau apa itu yang biasa orang duduk di situ itu. Kalau kita qada hajat di sana mesti kita akan disumpah sana tadi, dilaknat dan sebagainya. Paham ya? Au fi mawdi'il dhil saifan wa fi mawdi'is syamsi syita'an, atau tempat orang biasa berteduh ketika musim panas atau musim dingin. Nah, musim di bawah pohon atau apa, mungkin ada bangunan, atau ketika musim dingin biasanya ada orang di sana kumpul-kumpul atau biasa bakar-bakar di sana. Kita di sana qada hajat. Nah, itu hukumnya haram. Haramnya kenapa? Karena menyakiti. Menyakiti itu enggak boleh, menyakiti hati orang Islam itu enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun itu mungkin tempat itu tidak ada yang punya begitu, punya pemerintah, tapi yang memang biasa orang kumpul-kumpul di situ. Kalau kita itu kan menyakiti. Biasanya orang kalau ada kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong di situ, kita qada hajat di sana, maka hukumnya haram. Menyakitinya itu tidak boleh. Kemudian wa fi tsakbi fil ardi wa huwa an-nazil al-mustadir. Kemudian dilarang juga kita qada hajat kencing berak di lubang yang ada di bumi, yaitu yang bulat yang menurun ke bumi, maksudnya lubang. Entah lubang apa saja jangan. Nah, karena kita nggak tahu di sana mungkin ada binatang, atau di sana ada rumahnya jin, sehingga nanti mengganggu. Dulu sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi itu ketika Nabi melakukan sabar, maka sahabat ini pergi. Nah, sudah diingatkan jangan sampai tinggalkan tempat tanpa izin. Ada seorang sahabat yang mungkin kebelat, dia keluar dari tempat yang diarahkan Nabi itu, karena kebelat pergilah keluar untuk kencing. Maka selesai kejadian itu ternyata meninggal itu sahabat. Maka Nabi sahabat katakan, ya Rasulullah, ada seorang sahabat Tuhan yang mati ini, kenapa? Maka Nabi dari pemberitahuan wahyu katakan, oh dia ini dibunuh oleh rombongan jin. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia kencing di lubang. Nah, lubang itu rumah jin, sehingga jin itu marah sehingga membunuhnya, dipanah dia, dipanah dadanya ya. Tidak kelihatan, tapi matinya karena itu. Nabi diberitahukan mulai wahyu. Nah, makanya pentingnya kita jangan kencing di lubang, karena bisa jadi itu rumah jin, atau bisa di sana ada ular, nanti malah kita mudarat jadinya. Paham ya? Kemudian sedikit lagi, wala yatakallam adaban li ghairi darurah. Kemudian jangan banyak bicara, jangan berbicara ketika qada hajat di WC atau di mana, jangan bicara kecuali ada darurat. Seperti misal ketika qada hajat tiba-tiba ada anak mau ditabrak, ada anak mau jatuh ke jurang dan sebagainya, boleh kita berbicara, teriak, beritahu. Tapi kalau tanpa ada hajat ya sudah, cepat-cepat buang hajat terus pergi. Jangan nelpon, kadang baca koran, kadang jangan lama-lama di WC. Nah, kan itu tempat setan. Usahakan ya, apalagi sampai ngobrol, bicara, nyanyi, memeok lewat WC. Nah, lama-lama itu hukumnya tidak boleh, karena di sana tempat setan, markasnya setan. Ini kalau azan dikumandangkan, ini setan itu lari, berkumpul mereka di tempat qada hajat itu di WC. Kalau usahakan kita kalau azan itu jangan dulu masuk ke WC, selesai ke azan baru masuk. Hah? Pada doang. Merokok malah tambah betah di WC. Usahakan ditinggalkan.
Nah, lamun lain mungkin dia tahu hukum. Nah, kalau menara hukumnya ya kita tinggalkan. Walaupun bersih, misal lalu udah jauh Mekah nakah. Kalau Mekah tamu ada hotel berbintang 5. Karena WC itu bersih, ada AC. Tetap juga tidak boleh lama-lama. Namanya WC itu rumahnya setan walaupun bersihnya kayak apa. Kadang orang-orang Yahudi itu sengaja buat WC terus ada TV-nya, ada perannya, sehingga kita lama-lama tetap mau bersih mau apa, tetap kalau WC itu udah rumah saya setan. Secukupnya kalau selesai hajat langsung pulang keluar. Jangan lama-lama, nanti ilham-ilham buruk itu masuk kotak kita sehingga susah kita ini untuk bisa taat jadi orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin yang tanyakan. Hah? Ya. Maksudnya? Ya. Jangan habis keluar, jangan tunggu habis keluar. Ketika keluar langsung dibersihkan. Kalau sudah tunggu keluar semuanya kering dia nanti. Nah, udah kering itu udah bisa lagi. Jadi keluar dibersihkan. Nah, apalagi musim dingin itu kan cepat dia kering. Makanya kalau dia keluar sudah ya bersihkan gitu. Bersihkan. Coba nanti ada lagi bersihkan. Intinya jangan sampai tunggu kering. Kalau udah kering itu kan nggak bisa. Kalau keringnya harus pakai air. Jadi keluarkan dulu semuanya, kering-keringnya aja, dan nanti takut dia mau kering, jadi dilap gitu. Paham ya? Hah? Ya kalau memang pokok insting kita yang main di situ kan. Kalau seumpama nanti ini kelamaan kering dia, lap gitu. Seumpama, ya? Iya. Kalau seumpama tisu kita memang sedikit ya usahakan. Intinya ya pakai dah, pakai pikiran kita, jangan sampai kering. Seumpama kelihatan agak kering ya langsung dilap. Nah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita agar kita bisa amal dan sampaikan. Al-Fatihah. Bismillah. Salatullah, salamullah Rasulillah, salatu